Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel saya Jemi Swilo. Gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semuanya selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya berharap semoga di hari Jumat yang berkah ini, kebaikan demi kebaikan selalu menyertai teman-teman semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, untuk video kali ini kita akan mendengarkan konferensi pers yang diadakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam rangka menindaklanjuti gelar perkara khusus yang diadakan beberapa hari yang lalu ya teman-teman ya. Jadi kita akan mendengarkan langsung ini yang mengadakan konferensi persnya langsung direkturnya. Nah, mungkin masyarakat banyak yang bertanya-tanya ya perihal ini. Gimana sih tindak lanjutnya gelar perkara kemarin gitu. Sehingga perlu kiranya Polda Metro Jaya untuk mengadakan konferensi pers tersebut untuk memberikan informasi yang detail kepada masyarakat. Begitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman untuk konferensi persnya sendiri ini kan begitu panjang ya teman-temannya, lebih kurang 16 menitan ya. Kita akan menyoroti beberapa hal saja. Di antaranya mengenai standarisasi peneliti ya. Jadi kalau kita dengar selama ini khususnya teroris ini kan mengatakan dirinya itu sebagai peneliti kan begitu. Jadi kalau peneliti itu banyak banget loh itunya syarat-syaratnya sehingga mereka itu bisa disebut sebagai seorang peneliti. Jadi nggak sembarangan teman-teman. Ya, di antaranya mereka-mereka itu harus memiliki sertifikasi sebagai seorang peneliti. Salah satunya sertifikat BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu dari negara, itu yang harus mereka miliki. Tentunya banyak lagi persyaratan-persyaratan yang lainnya ya kan. Dan seorang peneliti juga harus menjaga etika peneliti seperti kejujuran dalam berbicara, integritas, objektivitas, itu harus dijunjung tinggi. Nggak asal ngomong, membuka rahasia objek yang dia harus teliti itu kan nggak masuk banget gitu ya. Nah kalau yang kita lihat selama ini yang dilakukan oleh katanya peneliti ini, yang RRT ini, itu sangat bertolak belakang dengan apa yang Direktur Reserse Kriminal Umum katakan ini. Ini benar-benar bertolak belakang. Jadi kalau kita lihat itu sama sekali peneliti ini tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai seorang peneliti. Nah, kalau tidak memenuhi persyaratan sebagai seorang peneliti, bisa disebut itu adalah peneliti abal-abal. Nah, begitu teman-teman. Jadi panjang banget ini konferensi persnya, tapi yang paling menarik perhatian di saat direktur ini membicarakan mengenai standarisasi sebagai seorang ahli. Kayaknya ini yang akan dipertanyakan nanti jika sampai ke persidangan ya. Kita dengar apa yang dikatakan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam konferensi persnya. Nih. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara dimaksud, penyidik telah melakukan pengambilan keterangan terhadap 130 orang saksi. Wow. Telah melakukan penyitaan terhadap 17 jenis barang bukti. 700 kali Pak. Telah melakukan penyitaan terhadap 709 dokumen alat bukti.
dan kami juga telah melakukan pengambilan keterangan ahli terhadap 22 orang ahli dengan berbagai bidang keilmuan. Kami informasikan ahli yang sudah kami mintai keterangan sehubungan dengan keahliannya. Di antaranya ahli pers. Banyak banget loh ahli yang dimintai keterangan, teman-teman. Dengar nih. Kemudian ahli kepegawaian, ahli keterbukaan informasi publik, ahli peraturan perundang-undangan dari Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkum Republik Indonesia, ahli forensik dokumen, dan 5 orang ahli digital forensik, ahli bahasa Indonesia, ahli sosiologi hukum, ahli psikologi massa, ahli komunikasi sosial, ahli anatomi, ahli fisiologi, ahli epidemiologi, ahli neuroscience, 2 orang ahli hukum ITE, informasi dan transaksi elektronik, dan 2 orang ahli hukum pidana. Untuk menjamin transparansi, profesionalitas, dan proporsionalitas, penyidik telah melaksanakan 2 kali gelar perkara, 2 kali asistensi, dan 1 kali gelar perkara khusus yang menyertakan pengawas eksternal, pengawas internal, maupun para ahli. Hal ini tentunya dimaksudkan agar penanganan perkara dimaksud, baik secara formil maupun material, dapat terjaga profesionalitasnya. Dalam hal pengajuan atas dokumen barang bukti dan alat bukti, penyidik mengutamakan profesionalitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun saintifik. Ada 3 indikator utama yang dijaga dalam uji laboratoris dalam penyidikan ini, yaitu alat yang digunakan adalah alat uji laboratoris yang sudah tersertifikasi, terakreditasi, dan terkalibrasi oleh lembaga sertifikasi, lembaga akreditasi, dan lembaga kalibrasi legal. Bahkan sudah memperoleh sertifikat ISO 17025. Kemudian terhadap petugas yang melakukan uji laboratoris memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan bidang keilmuan dan peralatan laboratorium terkait. Adapun metode pengujian yang dilakukan sudah memenuhi standar SOP yang sesuai dengan metodologi ilmiah dan saintifik berbasis keilmuan. Adanya dokumen yang dilakukan uji laboratoris adalah dokumen utama dengan dokumen pembanding yang diterbitkan di tahun yang sama dan lembaga yang menerbitkan sama. Betul. Penyidik juga telah melakukan pengambilan keterangan ahli sebagaimana keahlian dan kompetensi yang dimiliki oleh para ahli yang ditegaskan dengan sertifikasi keahlian maupun kompetensi akademik para ahli itu sendiri. Nggak sembarangan. Setelah penyidik melakukan proses penyidikan yang cukup panjang, dari fakta hukum yang diperoleh pada proses penyidikan tersebut, selanjutnya berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHP, penyidik telah menetapkan tersangka dan melakukan pemberkasan perkara atas perkara dimaksud. Tentunya dalam hal ini, penegakan hukum yang dilakukan adalah bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara tanpa diskriminasi. Adapun dalam pelaksanaan gelar perkara khusus, dari para tersangka sudah mengajukan 3 orang ahli yang dimintakan untuk dimintai keterangan oleh penyidik. Di antaranya
Dr. Ing Ridho Rahmadi, Profesor Dr. Insinyur Tono Saksono, dan Dr. Kandidat Didit Wijayanto. Ridho ini Kami akan segera menantunya melakukan Mbah permintaan Sungkuni keterangan kalau nggak terhadap para salah. ahli yang diajukan tersebut, dan kami juga sedang menunggu saksi adecat yang diajukan oleh para tersangka. Adapun terhadap penetapan tersangka yang sudah kami lakukan, apabila para tersangka atau kuasa hukum keberatan, maka dipersilahkan untuk melakukan pengujian melalui mekanisme pra-peradilan. Silakan yang sudah diatur menempuh dalam KUHP. mekanisme yang sudah Demikian ditentukan. yang dapat kami sampaikan. Kalau berani itu si rekan-rekan sekalian. tompel tuh. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti ada Kepada pertanyaan dari Direktur wartawan ya Kriminal teman-teman. Umum sudah Seru menyampaikan secara runtun dan komprehensif sehingga informasi tentang penanganan perkara tidak menjadi bias Betul. dan tidak disinformasi kepada publik sekalian. Ya. Kami berikan ruang kepada rekan-rekan media. Nah, untuk, di sini tanya jawab. yang ingin bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Mbak Yona. Pak Dir, saya Yona dari Metro TV mau bertanya terkait klaster tersangka ini. Dari yang dua klaster ini kan klaster kedua udah diperiksa 3 tersangka Pak. Yang klaster pertama apakah sudah ditentukan dan dipanggil untuk melakukan pemeriksaan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Tentunya kami sudah membuat proses proses perencanaan penyidikan. Nah, kami akan berpedoman pada perencanaan penyidikan yang sudah dibuat oleh penyidik untuk sesegera mungkin melakukan pemberkasan terhadap semua klaster yang ada. Kenapa? Ya, nanti sesuai jadwal. Ada lagi? Jika tidak ada, ya silakan, Mas. Saya Tommy Pak dari Posko Tahun. Nggak kedengeran. Dari hasil gelar perkara khusus ini, selain diberi kesempatan pada terdakwa tersangka untuk mengajukan saksi ahli, saksi adecat, ada nggak di saat gelar perkara khusus ini para tersangka itu memprotes atau mengkoreksi tentang hasil penyidikan yang dilakukan tim? Karena kan selama ini kita dari pihak mereka kalau ngomong di luar kan berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh tim penyidik. Betul. Terima kasih Pak. Iya. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih. Tentunya tersangka merasa keberatan dengan apa yang disampaikan oleh penyidik di dalam pelaksanaan gelar perkara khusus tersebut. Namun demikian, kami sudah jelaskan kepada para tersangka maupun para pelapor bahwa kami melaksanakan proses penyidikan ini berdasarkan peristiwa hukum dan fakta hukum yang kami peroleh di dalam proses penyidikan. Kemudian kami juga sampaikan, kami jelaskan sehubungan dengan bahwa apa yang diklaimkan oleh para tersangka itu adalah sebuah produk akademik. Kami jelaskan bahwa dalam sebuah produk akademik tentunya harus memenuhi syarat-syarat etika, baik itu etika pembuatannya maupun etika publikasinya. Kita sama-sama harus ketahui bahwa dalam etika publikasi suatu produk akademik tentunya harus memenuhi syarat keaslian atau originalitas dan bebas manipulasi data. Kemudian memenuhi syarat integritas akademik yang memahami kode etik dosen atau peneliti yang mengklaim dari produk akademik itu sendiri. Betul. Syarat peneliti akademik yang memenuhi aspek metodologi,
kemudian aspek substansi, aspek teknis, maupun aspek kelembagaan etis. Kita harus ketahui bahwa dalam penelitian harus memenuhi standar prinsip-prinsip utama penelitian. Nah loh. Di mana ada respect for person atau menghormati manusia, Menghormati manusia. mengakui otonomi individu, Betul. kemudian berbuat baik dan tidak merugikan, dan tidak mengeksploitasi kelompok tertentu. Iya, betul. Dan para peneliti juga harus memegang etika peneliti. Nah, Dalam hal ini etika peneliti, baik jujuran, Ya. integritas, objektivitas, kemudian transparansi, kompetensi yang dimiliki oleh peneliti itu sendiri, iya. juga terkait dengan kerahasiaan atau Nah, privasi, ini. di mana dalam proses penelitian harus melindungi data pribadi dari subjek. Nah, penelitian. itu yang dimaksud. Kalau Ini itu kan adalah enggak sebuah yang penelitian dengan teroris ini produk kan. akademik. Enggak. Ini supaya rekan-rekan juga kita sama-sama Mana tahu dan ada sama-sama pahami rahasia-rahasiaan apa yang sama disebut teroris dengan ini. produk akademik. Karena tidak Peneliti produk katanya. akademik itu tidak berada di ruang hampa, sehingga dia harus memenuhi kaidah-kaidah keilmuan yang itu dalam rangka menjaga hak-hak orang lain juga, sehingga diatur dalam norma dan kaidah peraturan perundang-undangan. Setuju. Itu ya. Maksudnya gimana? Jadi pihak tersangka ini tetap Nggak kedengaran ini. jasa yang ditunjukkan pihak kepolisian itu 99% itu palsu. Harusnya pakai mic itu. Menurut dari si Nggak kedengaran pertanyaannya wartawan ini. mungkin pihak kepolisian bisa menegaskan kembali bahwa ijazah itu memang asli gitu dari sisi apa yang Pak? Baik, jadi gini rekan-rekan sekalian, kami jelaskan bahwa terhadap ijazah yang dimohonkan untuk ditunjukkan kepada mereka, para tersangka, jadi para tersangka memohon kepada kami untuk menunjukkan Ya, tuh, ijazah para yang tersangka dilakukan banyak penyitaan maunya. oleh penyidik. Penyidik sudah menyampaikan Ya. dan menunjukkan kepada para tersangka dan forum yang ada di dalam kegiatan Gelar gelar perkara khusus tersebut, di mana pelaksanaannya ijazah tersebut sama-sama dibuka dari dari dokumen yang sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik tersebut, Ya. dan ijazah tersebut adalah ijazah yang kami sita dari pelapor. Kami sudah konfirmasi juga bahwa terhadap ijazah tersebut adalah yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM. Itu sebagaimana Mantap. keterangan yang kami peroleh dari hasil penyidikan. Sudah? Jadi kami tekankan kembali proses ini secara proses yang diperoleh dari proses penyidikan. Selalu menggunakan keilmuan dan secara saintifik. Kalau tadi disampaikan pada saat gelar perkara khusus sebenarnya sudah tidak ada perdebatan tentang ijazah. Tetapi yang keluar ada perdebatan. Nah, itulah gunanya Polda Metro Jaya menyampaikan konferensi pers hari ini untuk memberikan informasi kepada publik hasil dari dan situasi pada saat gelar perkara khusus, termasuk tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh rekan-rekan penyidik. Sebagai penutup kami menegaskan bahwa Polda Metro Jaya berkomitmen melaksanakan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan tidak diskriminatif. Kami ulangi, tidak diskriminatif. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak berspekulasi di ruang publik, serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Rekan-rekan penyidik masih maraton, masih butuh ruang untuk menuntaskan perkara ini. Penegakan hukum ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara.
Demikian konferensi pers ini kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada rekan-rekan media yang sudah hadir. Terima kasih Bapak Direktur, Wadir, dan Kabak Wasidik yang sudah menyampaikan secara runtun dan komprehensif. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.